Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Programmer Pesantren IT. Jika sebelumnya kita sudah belajar tentang tipe data dalam PHP, maka pada kali ini kita akan berkenalan dengan operator di dalam PHP. Jadi, operator itu adalah nilai asal yang digunakan di dalam proses operasi. Sedangkan operator adalah operan. Sedangkan operator itu adalah instruksi yang diberikan untuk mendapatkan hasil dari proses tersebut. Contohnya, misalkan operasi 5 tambah 2. Angka 5 dan 2 adalah operan, jadi nilai asal yang digunakan di dalam proses operasi. Sedangkan tanda tambah karakter adalah operator, jadi yang menyambungkannya. Jadi beberapa operator bisa mengubah nilai dari operannya sendiri, walaupun kebanyakan hanya sebagai penghubung antara operan. Operator di dalam PHP banyak meminjam contoh karakter dari bahasa C dan Perl. Kemudian operator itu terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada 3 jenis berdasarkan jumlah operannya, yaitu operator unary, binary, dan ternary. Operator unary adalah operator yang hanya memiliki satu operan. Contohnya adalah karakter minus atau tanda minus. Nah, sedangkan operator binary adalah operator yang memiliki dua operan. Operator ini banyak, contohnya ya tadi seperti 5 tambah 2 itu adalah operator binary. Sedangkan operator ternary adalah operator yang memiliki 3 operan. Nah, di dalam PHP ini hanya dikenal satu operator ternary, yaitu operator kondisi. Nanti kita akan berkenalan dengan yang namanya operator kondisi ternary. Kemudian urutan prioritas operator dalam PHP itu sama seperti membuat persamaan dalam matematika. Jadi operator dalam PHP juga memiliki urutan pemrosesan tersendiri. Misalkan kode program sebagai berikut. Nah, maka yang dieksekusi adalah operator terpenting terlebih dahulu. Urutan prioritas ini menetapkan seberapa dekat operator dengan kedua operannya. Misalkan contohnya 2 tambah 3 kali 5, hasilnya adalah 17, bukan 25. Jadi hasil perkalian dulu yang dijumlahkan, kemudian baru ditambah. 2 tambah 3 kali 5. Contohnya seperti ini. 2 tambah 3 kali 5. Maka hasilnya adalah ketika kita padam hasil, kita panggil PHP index. Hasilnya adalah 17, integer 17, bukan 25. Jika 2 tambah 3, 5 kali 5 bukan seperti itu. Jadi urutan prioritas. Nah, teman-teman bisa melihat di dunia Ilkom untuk urutan prioritas ini. Kita buka web browser kita. Referensinya bisa teman-teman lihat di dunia Ilkom belajar PHP dasar untuk pemula. Nah, di sini urutan proses. Jadi seperti ini.
Ini kalau misalkan kita membuat objek, maka ini tidak diperlukan. Nah, seperti itu. Ada yang dibaca dari kiri ke kanan, seperti array, pembuatan array. Ada yang dibaca dari kanan ke kiri, contohnya logika not. Kemudian dari kanan ke kiri, contohnya adalah sama dengan, tambah sama dengan juga dibacanya dari kiri. Dari kanan ke kiri. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang operator aritmatika. Jadi operator aritmatika ini adalah operator matematis yang terdiri dari operator penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, plus, dan minus. Oke, kita langsung saja. Contohnya kita lihat di Unielcom referensinya. Nah, ini jenis operator matematika dalam PHP ini ada 7 operator, ada positif, negatif, penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau modulus, yaitu sisa hasil bagi, dilambangkan dengan persen. Oke, kita coba di codingan. Kita coba yang dolar modulus. Ketika teman-teman ingin mengetahui, misalkan 4 modulus 2. Modulus ini adalah sisa pembagian, dilambangkan dengan karakter persen. 4 bagi 2, ketika teman-teman panggil, maka hasilnya adalah 0. Namun ketika 4 bagi 2, maka sisa baginya tidak ada ya. Jadi 4 bagi 2, 2. 2 bagi 2, habis. Kemudian bagaimana kalau misalkan 5 bagi 2? Maka sisa baginya adalah 1. Jadi 5 bagi 2, kalau misalkan 5 bagi 2 itu kan bilangan ganjil ya, tidak ada. Jadi sisa baginya 1 gitu. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan. Di sini operator aritmatika ada penambahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut ke operator string. Jadi dalam PHP itu terdapat satu jenis operator string, yakni operasi penyambungan atau concatenation string. Operator ini menggunakan karakter titik. Jadi teman-teman ketika ingin menggunakan string dolar modulus menyambung karakter, teman-teman bisa menggunakan dolar mod echo dolar mod, kemudian dengan tanda titik. Seperti ini. Kita lihat singkat referensinya. Nah, seperti ini. Kemudian kita sambung dengan karakter string baru dengan kata ini. Nah, jangan lupa titik koma. Maka ketika teman-teman panggil echo, maka yang hasil tampil adalah
menyambung karakter dengan kata ini. Jadi variabel dalam mode yang mengandung isinya string menyambung karakter itu digabungkan dengan kata ini. Nah, teman-teman harus hati-hati ketika ini, teman-teman harus bisa memberikan spasi. Kalau misalkan tidak ada spasi di sini, maka yang kepanggil pun juga tidak ada spasinya. Jadi, teman-teman bisa memberikan spasi di sini. Kemudian kita belajar ke operator selanjutnya, yaitu operator logika. Nah, jadi operator logika ini adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua kondisi nilai. Kedua kondisi logika, yaitu logika benar, true, dan logika salah, false. Nah, jenis-jenis operator logika ini ada 3, yaitu and, or, not. Bagaimana cara penggunaannya? Ini. Misalkan teman-teman ingin membandingkan hasil logika sama dengan, jadi ada dua yang kita bandingkan. Kita bisa membandingkan boleh untrue dan seperti ini untuk penulisan logika dan kemudian false. Maka ketika kita echo $logika atau valdam, kita valdam, maka hasilnya adalah boolean false. Jadi logika dan ini akan menghasilkan nilai benar hanya jika kedua nilainya bersifat benar, bernilai benar. Contohnya true, dan true. Maka hasilnya adalah boolean true. Namun kalau misalkan tadi false, maka hasilnya adalah false. Kemudian untuk logika atau kita bisa menuliskannya dengan tanda ini, tanda terus 2 terus panjang 2. Nah, ini akan menghasilkan nilai salah kalau misalkan kedua nilainya itu yang diberikan yaitu true dan false ini, dua-duanya nilainya ini false. Tapi kalau misalkan true dan false ini seperti ini, kalau jika logika dan itu akan menghasilkan nilai false, tapi kalau misalkan logika atau dia akan menghasilkan nilai true. Begitu. Kemudian untuk or itu teman-teman bisa menggunakan tadi salah satunya itu jenis operan yaitu unary. Nah, teman-teman menggunakan tanda seru false, maka ini sama seperti dibaca bukan. Maka hasilnya adalah true. Ya, true ya. Nah, operator logika ini akan sangat berguna ketika nanti menggunakan kondisi struktur kendali if. Contohnya mungkin kita bisa 4 lebih dari 2. Benar? Benar. Dan 3 kurang dari 5. Kira-kira apa hasilnya teman-teman? 4 lebih dari 2, 3 kurang dari 5. Ini benar,
ini benar, maka hasilnya adalah benar. Tapi kalau misalkan 3 lebih dari 5, maka hasilnya ini benar, ini salah. Maka ketika kita panggil, dia akan menghasilkan nilai salah. Namun kalau misalkan pakai atau, maka hasilnya adalah benar. Jika tadi dan benar, akan menjadi salah kalau misalkan seperti ini. 4 kurang dari 2, salah. 3 kurang dari 5, salah. Nah, kedua-duanya nilainya ini salah, maka hasilnya juga jika di atau salah. Oke, seperti itu. Kemudian kita berkenalan dengan yang namanya operator perbandingan. Sesuai dengan namanya, operator perbandingan membandingkan nilai dari dua operan. Hasilnya selalu salah, satu dari true atau false. Nah, operator perbandingan ini ada beberapa jenis. Kita lihat referensinya. Ya, nah ini jenis-jenis operator perbandingan ada yang dolar sama dengan ditulis dengan sama-sama dengan. Ini akan bernilai benar true jika dolar A sama dengan dolar B. Jadi ini tanpa melihat tipe data. Dibandingkannya tanpa melihat tipe data. Kemudian kalau misalkan 3 kali, operatornya namanya dengan identik dengan. Jadi ini juga akan melihat tipe datanya apakah sama atau tidak. Kemudian tanda seru sama dengan ini tidak sama dengan akan benar jika dolar A tidak sama dengan dolar B tanpa melihat tipe data. Kemudian ini juga tidak sama dengan hampir sama dengan ini, perbedaannya di karakternya saja. Kemudian yang ke 5 ini tidak sama dengan, tidak identik. Jadi nama operatornya tidak identik. Jadi dia akan melihat tipe datanya apakah tidak sama. Jadi melihat tipe data juga. Kemudian ini dolar A kurang dari dolar B. Ini nama operatornya adalah kurang dari. Ini lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Nah, dikarenakan operasi perbandingan dapat memiliki operan berupa angka dan string, PHP memiliki aturan sebagai berikut. Yaitu misalkan tipe operan pertama angka, tipe operan kedua angka, maka hasilnya adalah angka. Tapi kalau misalkan yang pertama itu string berupa angka, dan yang operan kedua string berupa angka juga, maka hasilnya adalah angka. Nah, kalau misalkan tipe operan pertamanya itu string berupa angka, kemudian tipe operan kedua itu number, maka hasilnya adalah angka. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri. Oke, kita coba saja yang di string berupa angka, tipe operannya pertama string berupa angka, dan tipe operan kedua string berupa angka. Apakah proses perbandingannya angka? Contohnya seperti ini. String berupa angka. String, kita tuliskan 4 dibandingkan lebih dari string berupa angka juga 4 lebih dari 3, maka hasilnya adalah boolean true. Jadi ini akan proses perbandingannya ini akan sama-sama angka ya. Tapi kalau misalkan kayak gini, jika string yang bukan angka, kemudian angka, misalkan dolar 4 diisi dengan 0, 4 lebih dari 3, false. Gitu teman-teman. Selanjutnya kita lanjutkan ke tipe data yang selanjutnya, itu tipe data increment. Jadi increment ini digunakan untuk menambah variabel sebanyak satu angka, sedangkan decrement ini ada increment, ada decrement. Decrement digunakan untuk mengurangi variabel sebanyak satu angka. Tipe penulisannya ada beberapa cara, yaitu contohnya
dolar A sama dengan 1. Kemudian kita incrementnya itu dolar A. Nah, tanda increment itu adalah plus plus. Nah, seperti ini, maka hasilnya adalah ketika kita echo dolar A, hasilnya adalah 2. Jadi 1 increment ini ditambah 1 ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian bagaimana kalau misalkan kayak gini? Dolar plus-plusnya sebelum dolar A. Bagaimana seperti ini? Jika kita coba, maka hasilnya adalah juga 2. Oke. Kita lihat. Nah, seperti ini. Ini jika dolar plus-plusnya dilakukan sebelum variabel, maka menambah nilai dolar A sebanyak 1 lalu mengirim nilai A. Kemudian ini setelah dolar variabel A, kirim nilai A terlebih dahulu, kemudian lalu tambahkan nilai A sebanyak 1. Ini juga, nah kalau misalkan diagraman, ya tinggal ganti saja, jadi minus minus. Maka hasilnya adalah 0. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjutkan ke tipe data selanjutnya, yaitu operator assessment. Assessment itu adalah dengan nilai atau dalam istilah pemrograman dikenal juga dengan assessment by value. Adalah proses pemberian nilai ke dalam sebuah variabel dengan mengcopy nilai atau value dari variabel lain. Jadi sebenarnya secara tidak sadar kita juga sudah menggunakan operator assessment ini. Contohnya adalah sama dengan. Sama dengan ini akan memberikan nilai pada variabel. Nah, itu termasuk operator assessment. Jadi operator assessment ini ada beberapa jenis. Yaitu oh iya, nanti mungkin ketika teman-teman akan menemukan yang namanya ini, operator gabungan. Jadi nanti gabungan assessment ini tanda sama dengan itu bisa kita tambahkan dengan operator aritmatika. Contohnya tambah sama dengan, kurang sama dengan, bagi sama dengan, modulus sama dengan, kali sama dengan, modulus sama dengan. Ini teman-teman bisa untuk digabungkan ya. Gitu. Oke, seperti itu saja mungkin saat ini yang kita bisa pelajari dari operator dalam PHP. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.